替我抽起了希望，我已不介意断你的生路。我该不该杀？你说你也得不到杀了我感应器的权限。首领，化身天狼殿，我想要去救这仿佛就是宇宙法则的救下我的弟子。无身，而见天狼殿者，如见可不跪地相迎。来的人难道是？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-203 yang inti pada cerita sebelumnya Lo-Fong telah mendapatkan pengakuan dari Kaisar Silver Eye yang telah bertarung melawan Lo-Fong, dan juga Lo-Fong melakukan pertukaran hadiah dengan Kaisar Silver Eye, dan juga setelahnya Lo-Fong meningkatkan tekniknya ke tingkatan kedua dari teknik tebasan pedang kebijakan bulan dan juga teknik pencerahan dari diagram bintang, yang singkatnya setelah itu juga Lo-Fong bertemu dengan Kaisar Skelewolf yang berasal dari ras Demon yang ingin melakukan pertukaran alat virtual dengan Lo-Fong, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita berlanjut dengan Kaisar Skelewolf yang marah kepada Lo-Fong karena Lo-Fong yang tidak mau untuk mesepakati permintaannya, yaitu untuk penukaran harta. Ia mengancam kekerasan kepada Lo-Fong menggunakan aura kekuatannya, tetapi Lo-Fong sama sekali tidak takut dan ia bisa tetap tenang. 一件重宝你都不换，不换。 Karena Lo-Fong tahu Kaisar Skelewolf tidak akan berani untuk menewaskan Lo-Fong karena Kaisar Skelewolf yang sangat membutuhkan alat virtual tersebut. Dan jika pun Kaisar Skelewolf beneran berani untuk bertarung melawan Lo-Fong, maka Lo-Fong tinggal kabur dari sana menggunakan kecepatan Shaonya yang tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Setelahnya pun Kaisar Skelewolf yang langsung memberikan tawaran terakhirnya sekaligus tawaran pamungkas dari Kaisar Skelewolf, yang dimana ia menggunakan harta tingkatan tertinggi, yaitu token warisan Dewa Binatang yang disebut sebagai tablet heksagonal dari sekolah Dewa Leluhur, yang harta ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Lo-Fong pun mencoba untuk mengecek token tersebut dengan kekuatannya, yang di sana Lo-Fong bisa menyadari kalau token itu mewarisi hukum gabungan, yaitu ruang dan juga tanah. Tetapi ini kurang cocok dengan Lo-Fong yang mempelajari hukum emas dan juga ruang. Lo-Fong menjadi ragu untuk menerima tawaran ini. Lo-Fong pun mencoba untuk mengecek harta tersebut di dalam dunia virtual, yang di sana Lo-Fong mendapatkan informasi yang dimana sekolah Dewa Leluhur merupakan organisasi super elit yang di dalamnya adanya 3 Dewa Leluhur dan 8 Dewa Binatang. 鸿蒙城，而鸿蒙殿4至6星居于内城。 Dan warisan Dewa Binatang adalah level tertinggi, dan sekaligus juga untuk mereka bisa masuk ke dalam sekolah Dewa Leluhur, mereka membutuhkan token seperti token dari warisan Dewa Binatang. Lo-Fong menyimpulkan token itu, walaupun token itu tidak sejalan dengan pemahaman hukumnya Lo-Fong, tetapi token ini masih memiliki nilai sangat tinggi karena masih bisa ditukarkan menjadi token yang cocok dengan hukumnya Lo-Fong, ataupun juga Lo-Fong bisa mendapatkan hadiah besar. Dan di sini pun Lo-Fong merasa kasihan kepada Kaisar Skelewolf karena token seberharga ini mau ditukarkan dengan alat virtual anonim. Lo-Fong setuju dengan deal tersebut, tetapi Kaisar Skelewolf meminta scanner anonim untuk dites dulu. Awalnya Lo-Fong menolaknya dan hanya mau melakukan pertukaran secara bersamaan, tetapi pada akhirnya Lo-Fong setuju dengan Kaisar Skelewolf karena Kaisar Skelewolf takut Lo-Fong langsung kabur setelah mendapatkan token Dewa Binatangnya. Jadi harus secara adil dalam pertukaran ini, apalagi scanner anonim membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Setelahnya Lo-Fong pun sengaja memberikan akses uji coba kepada Kaisar Skelewolf, yaitu jaringan virtual private ataupun jaringan lokal yang tidak terhubung dengan internet utama dari virtual universe. Pelayan Skelewolf yang bukan berasal dari ras Demon disuruh untuk mencoba alat virtual tersebut, yang pelayannya pun mencobanya dengan pertama mereka mengetes internet dengan mereka yang mengirimkan pesan misi di sebuah game online, yang dimana pesan tersebut dikirimkan
menunjukkan ke mata-mata lain dari ras Demon juga yang bermain game online di virtual manusia, yang artinya sejak awal ras Demon sendiri mereka telah menaruh beberapa mata-mata mereka di pihak virtual manusia dengan mereka yang menyamar menjadi pemain game. Pelayan tersebut mengirimkan pesan itu ke mata-mata yang berada di dunia virtual, tetapi di sana mereka tidak mendapatkan respon, yang hal itu pun membuat Kaisar Skywolf marah dan merasa ditipu oleh Lo Fong. 同族取得联络，你会做些什么？虚拟宇宙本就不乏间谍。你要我眼睁睁看着人类的虚拟宇宙？ Lo Fong membalas, aku tidak menipumu tetapi aku membuka kedokmu, yang dimana Lo Fong mengetahui alasan pengiriman pesan kepada mata-mata dari Skywolf yang berada di dunia luar itu bertujuan untuk mengirimkan satu pesan permintaan pertolongan, yang jika satu pesan tersebut berhasil dikirimkan ke dunia luar, maka pengetesan ini bukanlah pengetesan tetapi merupakan penipuan yang mencoba untuk langsung mengirimkan pesan ke anggota mata-mata dari Skywolf yang berada di dunia virtual, yang jika pesan itu telah dikirimkan maka Kaisar Skywolf tidak membutuhkan lagi alat virtual ini dan token dari Dewa Binatang tidak diserahkan kepada Lo Fong. Jadi Lo Fong tahu Kaisar Skywolf mencoba untuk menipu Lo Fong. Jadinya Lo Fong menyuruh kepada Kaisar Skywolf untuk merubah aturan, yang dimana token dulu diserahkan maka nantinya Lo Fong akan menghubungkan mereka ke internet utama dari virtual universe. Kaisar Skywolf dibuat bimbang dengan hal ini, tetapi pada akhirnya ia setuju dengan Lo Fong dengan ia menyerahkan token itu duluan dan juga mengancam kepada Lo Fong jika Lo Fong berbohong lagi maka ia akan memburu Lo Fong. Lo Fong setuju, setelahnya pun Lo Fong mendapatkan token Dewa Binatang dan setelahnya juga Lo Fong memberikan akses nyata kepada Kaisar Skywolf, yang setelahnya pun pelayan Skywolf kembali mencoba untuk mengirimkan pesan ke mata-mata mereka yang berada di virtual universe manusia yang sedang bermain game, yang pesan tersebut pun diterima oleh mata-mata tersebut, yang hal itu membuat Kaisar Skywolf menjadi senang karena mata-mata mereka masih aktif di dalam virtual manusia, yang menandakan pesan permintaan pertolongannya akan direspon oleh anggota klannya, dan ia yakin ia akan segera bisa keluar dari penjara ini. Dan untuk Lo Fong juga yang telah mendapatkan token Dewa Binatang, Lo Fong telah pergi meninggalkan markas dari Skywolf, dan di sini juga Lo Fong merasa puas karena ia memiliki token Dewa Binatang, yang di sini juga Lo Fong menduga bahwasanya token ini juga merupakan salah satu warisan dari sekolah Dewa Leluhur yang sama seperti harta kolam emas yang dimiliki oleh Kaisar Seven Blade yang dulu pernah disaksikan waktu peperangan besar memperebutkan harta bintang tersegel. 竟仍能挡住对方。 Sedangkan di markas dari klan Demon, kabar berita dari Skywolf sebelumnya yang telah mengirimkan pesan permintaan pertolongan telah sampai di markas utama, dan di sini kita diberitahu bahwasanya Skywolf sebelumnya yang telah berdiskusi dengan Lo Fong bernama Shibowa. Di sana mantan gurunya Shibowa dibuat sangat kaget karena ternyata muridnya yang masih hidup, yang gurunya Shibowa berada di ranah dari Universe Vulnerable, dan ia pun langsung melaporkan informasi ini kepada makhluk tertinggi di klan Demon mereka, yaitu Master Skywolf yang berada di ranah Universe Master. Dan di sana pun Master of Skywolf yang memutuskan untuk turun tangan sendiri mengurusi masalah ini dan menyelamatkan Shibowa keluar dari penjara es, yang alasannya karena Shibowa yang bisa berada di ranah Kaisar tak terkalahkan padahal ia hanya berada di penjara es yang sumber dayanya sangat terbatas. Jadi Shibowa dianggap penting oleh Master of Skywolf, yang Master of Skywolf yang melakukan perjalanan ini menggunakan istana harta tak ternilai milik dari klannya. Singkat cerita, Master of Skywolf telah sampai di penjara es yang kedatangannya bersama dengan istananya memberikan tekanan besar kepada wilayah penjara es yang membuat para makhluk undying yang berada di wilayah itu ketakutan. Kedua ranah Universe Vulnerable dari ras Douku pun dengan segera datang menemui Master of Skywolf. 该不该杀？ 也得不到。无神，天狼殿者不相迎。 Yang setelah mereka berdua saling bertemu, Master of Skywolf langsung menyuruh kepada kedua ranah Universe Vulnerable tersebut untuk melepaskan anggota klannya yang terjebak di dalam penjara. Universe Vulnerable Kesatria Biru menerima hal tersebut, ia pun mengeluarkan Skywolf di penjara esnya, yang setelah keluar dari penjara tersebut, Shibowa dibuat kaget karena ternyata orang dari klannya yang datang menolongnya adalah pemimpin klan mereka langsung. Kesatria Ungu juga menjelaskan kalau Shibowa merupakan
merupakan orang yang berbakat di tahanan penjara juga karena ia bisa berada di peringkat 5 besar dari penjara es. Dan dengan harta yang cocok, maka si Bowa akan bisa untuk tumbuh lebih kuat lagi. Tetapi Master of Skywolf ia menyerang Kesatria Biru sebagai bentuk rasa tidak sukanya karena mereka yang telah memenjarakan anggota klannya. Tetapi si Bowa melaporkan kepada Master of Skywolf bahwasanya di dalam penjara adanya manusia yaitu Lo Fong yang memiliki token Dewa Binatang. Master of Skywolf yang mendengar itu langsung menyuruh kepada Kesatria Biru untuk mengeluarkan manusia itu dari penjara juga karena token Dewa Binatang merupakan sebuah keuntungan besar bagi ras mereka. Kesatria Ungu dan juga Kesatria Biru mencoba untuk menipu Master of Skywolf bahwasannya tidak ada manusia di dalam penjara es karena mereka yang tidak ingin menyerahkan Lo Fong kepada Master of Skywolf yang karena mereka telah memiliki kerjasama dengan gurunya Lo Fong yaitu Zhou Shan. Tetapi si Bowa mengadu bahwasannya mereka telah bohong yang hal itu pun membuat Master of Skywolf marah dan ia mengancam akan datang sendiri untuk mengambil manusia tersebut. Kesatria Ungu dan juga Kesatria Biru tidak memiliki pilihan lain yang secara bersama juga mereka telah melaporkan hal ini kepada gurunya Lo Fong yaitu Zhou Shan dan ternyata respon Zhou Shan ia menyuruh kepada mereka untuk menyerahkan saja Lo Fong tetapi tetap menjaga rahasia mengenai dirinya karena rahasia hubungan Lo Fong dan juga Zhou Shan yang sebagai murid dan juga guru sangatlah penting dan berbahaya jika diketahui oleh pihak luar. Dan setelahnya pun Kesatria Ungu dan juga Kesatria Biru mereka mengambil Lo Fong dari penjara es yang lalu pun Lo Fong langsung keluar dari penjara es dan di sini Lo Fong langsung dihadapi oleh Master of Skywolf si Bowa serta Kesatria Ungu dan juga Kesatria Biru yang hal ini membuat situasi Lo Fong berada di situasi yang terpojok dan di sana Master of Skywolf ia berniat ingin langsung untuk menghabisi Lo Fong dan merebut token Dewa Binatang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja muncul proyeksi Sungai Seribu Harta yang menutupi seluruh wilayah tersebut yang hal ini merupakan tanda dari kedatangan penguasa kota Primal yaitu gurunya Lo Fong yang sambil kemunculan dari Sungai Seribu Harta menggoyahkan kekuatan dari Master of Skywolf dan juga harta istananya. Dan setelahnya pun Master Kota Kekacauan Primal muncul dengan ia menggunakan tubuh klonnya dan menegur Master of Skywolf dengan mengatakan sangat keterlaluan sekali kau berniat ingin membunuh murid manusiaku. Di sana Lo Fong yang baru pertama kali melihat tubuh klon dari penguasa kota Primal membuat Lo Fong kaget karena ternyata penguasa kota Primal memiliki tubuh klonnya sangat kuat dan di sana Master of Skywolf menyadari kalau Lo Fong memiliki sebuah harta tak ternilai yang ia gunakan untuk bisa meningkatkan kekuatannya sejauh ini dan ia bisa menebak juga bahwasannya Kaisar Blade River merupakan penguasa sektor dan bukan anjing kaisar dan Master of Skywolf menebak bahwasannya harta itu berasal dari sayap syawunya Lo Fong. Si Bowa, Kesatria Ungu dan juga Kesatria Biru yang mendengar fakta itu dibuat kaget karena tak menyangka Kaisar Believer adalah penguasa sektor. Penguasa kota Primal menjawab filosofi dari kekuatan manusia. Mereka bisa memiliki pejuang yang kuat karena ras mereka yang berani untuk menolong dengan sumber daya dan juga harta. Jadi di ras manusia tidak adanya filosofi untuk kuat sendirian tetapi mereka harus kuat bersama-sama. Penguasa kota Primal menantang kepada Master of Skywolf, apakah kau berani untuk melakukan hal yang serupa kepada muridmu yaitu si Bowa itu dengan memberikan harta tak ternilai seperti sayap syawu yang diberikan kepada Lo Fong. Master of Skywolf jengkel karena ia merasa diceramahi dan ia pun memutuskan untuk mundur membawa si Bowa pergi dari sana. Dengan mereka pergi melintasi wilayah kegelapan karena mereka tidak bisa untuk menggunakan teleportasi akibat tekanan dari sungai harta yang dimiliki oleh penguasa kota Primal. Setelahnya pun penguasa kota Primal berterima kasih kepada Kesatria Biru dan juga Kesatria Ungu karena telah merawat Lo Fong selama 2000 tahun. Tetapi ini merupakan sindiran karena arti dari kata penguasa kota Primal adalah terima kasih karena tidak membunuh Lo Fong. Setelahnya pun Master kota Primal membawa Lo Fong kembali ke tempat dari Primal Secret Region mereka dengan Sungai Seribu Harta yang dapat berubah wujud yang hal tersebut menjadi sebuah tanda
seberapa besar kekuatan dari Sungai Seribu Harta yang sangat menakutkan, bahkan sampai membuat Master of Skywolf tidak berani untuk menghadapi tubuh klon dari penguasa kota Primal. Yang penguasa kota Primal juga menjelaskan kepada Lo Fong bahwasanya harta seperti ini merupakan harta tak ternilai yang menjadi fondasi ras manusia mereka, yang artinya selama ini pihak musuh-musuh dari ras manusia mereka tidak berani untuk menyerang ras manusia seperti ras Demon, ras Serangga, dan ras Automaton karena alasan mereka takut dengan harta sejenis seperti ini. Jadi harta seperti Sungai Seribu Harta merupakan harta yang menjadi pondasi pelindung, yang makanya juga Virtual Universe menjadi tempat yang sangat aman. Penguasa kota Primal menenangkan kepada Lo Fong karena Lo Fong mungkin di masa depan nanti akan bisa untuk mendapatkan harta seperti ini di masa depan. Lo Fong menjawab akan berusaha, dan fun fact, Lo Fong akan berhasil pada tubuh klon keempatnya cuy, yaitu tubuh klon Ocean Body yang sebentar lagi akan muncul, tinggal nunggu beberapa episode lagi cuy. Dan fun fact yang sudah seperti kita tahu kalau penguasa kota Primal memiliki 3 tubuh dan 2 diantaranya sudah kita lihat, yaitu tubuh dari penguasa kota dan juga tubuh dari Sungai Seribu Harta, tetapi kedua tubuh ini merupakan tubuh klon. Dan untuk tubuh yang ketiga yaitu tubuh aslinya ataupun disebut sebagai original body masih belum diperlihatkan cuy, karena ia berada di medan perang universe, yang atau lebih tepatnya di universe Ocean. Dan untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu, dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我出去的希望，我已不计断你的生路。